Halo guys, balik lagi bersama gue Dinvidim. Jadi hari ini kita bakal bahas apa? Kita bakal bahas tentang review Vario 160 ini ya, khususnya untuk varian CBS nih gitu ya. Nah, kebetulan yang ABS ini gue nggak dapet unitnya karena dipinjemin oleh wahana Honda. Yang versi CBS ya kayak nggak apa-apa lah gitu. Yang penting kita bisa review secara gamblang untuk harian ya. Oke, mau tahu gimana videonya? Stay tune ya. Nah, tadi seperti gue bilang di depan, untuk review penggunaan harian si Honda Vario 160 ini guys. Pertama, gue ucapkan terima kasih dulu untuk PT Wahana Honda, Wahana Makmur Sejati, udah bersedia minjemin gue Vario 160 ini ya. Karena gue dapet Vario yang versi paling murahnya, jadi bisa kayaknya sih teman-teman semua kalau misalnya untuk ABS agak jarang ya, bukan agak jarang lah, pastinya banyak, cuma nggak sebanyak CBS karena varian paling murah, affordable dan segala macam, nggak banyak teknologi yang tersemat gitu ya. Jadi apa yang kita bakal bahas pertama kali adalah ergonomi duduk ya. Ergonomi duduknya, aduh, Allahu Akbar. Jadi untuk ergonomi duduknya sendiri, kalau tempat duduk pengemudi itu agak lebih tinggi daripada si ininya, agak lebih tinggi daripada Vario Gen sebelumnya. Jadi untuk teman-teman yang berpindah dari Vario Gen lama ke Vario Gen baru yang 160 ini pasti akan agak sedikit jinjit ya. Kayak inilah apa namanya, kalau teman-teman pernah pakai Aerox ya, itu dia kayak begitu ya. Jadi ground clearance, bukan ground clearance, apa namanya, jarak tempat duduk ke tanah itu agak naik sekitar ya mungkin 5 cm ya. Jadi agak jinjit sedikit ya. Gua pun yang tinggi 175 agak jinjit gitu ya. Nah, gimana dengan boncengan? Tadinya kan si Vario yang gen pertama ini, Vario gen sebelumnya ini, joknya itu si agak datar ya, agak, kalau teman gue agak susah nyari Vario. Nah itulah, itu dia. Jadi joknya posisinya agak datar ya, jadi nggak naik. Nah ini kalau ini posisinya naik, jadi kalau misalnya teman-teman mau apa namanya boncengan yang di belakang agak ini dikit ya, agak naik dikit. Lalu kita akan ke keempukan jok nih. Menurut gua kekerasan jok ini masih bisa acceptable lah. Kayaknya sih lebih agak sedikit lebih keras daripada generasi sebelumnya. Namun ya, kemarin sih gue coba ke Pelabuhan Ratu bersama istri ya. Kita sih nggak ada masalah dengan joknya, karena istri gue bilang enggak sih, nggak separah apa namanya PCX yang dulu, agak keras dikit gitu ya. Ini lebih enak sih. Kan gue dulu pernah punya PCX 150, itu cukup keras sih kalau gue bilang. Tapi mungkin begini filosofinya ya, kalau misalnya joknya keras itu akan tahan selama bertahun-tahun ya, gitu aja. Mungkin itu filosofinya kalau pakai jok keras, begitulah. Lalu untuk ergonomi duduk nyantai, tidak ya, teman-teman bisa lihat dengkul gua nggak mentok, kagak ada mentok-mentoknya tuh ke depan ya. Lalu apalagi fitur-fitur yang, nah ini paling gue suka sih, si spion ini enak banget. Spion ini enak banget, lebar, lalu
jarak pandang ke belakang luas gitu ya, dan stabil sih, paling enak tuh stabil itu aja. Karena ini menganut punyanya kayak punya PSX 160 ya di box ini. Sebelumnya gue belum tahu sih, kayaknya sih baru di 160 PSX 160. Karena dulu PSX yang lama itu nggak kayak gini gitu. Jadi ini enak banget, jarak pandang lurus gue suka banget. Daripada generasi Honda yang sebelumnya yang kurang lebar ya kayak gitu tuh, Revo. Ya, lalu fitur lagi adalah si charger ini ya. Jadi kalau bisa PSX dibuka ininya ya. Nah, dia ngunci dulu setengah baru bisa dibuka begitu. Jadi kalau teman-teman punya rekan-rekan ojol yang apa namanya, rekan-rekan ojol yang kan biasanya kebuka terus tuh laci, bisa patah ya, rentan patah lah kalau pakai PSX. Kalau Vario yang generasi sebelumnya kan tidak ada lacinya gitu ya. Jadi kalau pakai PSX itu gua ini rentan patah deh gitu loh si laci itu. Nah sekarang tidak, karena dia bisa 2 step gitu, enak sih gitu ya. Lalu USB chargernya tidak pakai adapter, jadi langsung bisa colok USB. Itu sangat-sangat ini sih, sangat-sangat fungsional sekali di hari gini gitu ya, dimana harus ada fitur charger USB yang disematkan di motor, jadi biar enak. Bahkan si apa namanya, Genio pun udah ada ya yang entry level, Scoopy ada gitu. Jadi kalau gue bilang sih memang perlu banget sih ya. Lalu segi performa ya, performa ini kita bisa garis bawahi karena 160 ini generasi Matic Honda yang paling besar ya untuk entry level. Kalau big bike kan udah ada Forza yang 2,5, itu udah premium lah kalau dibilang, nggak bukan entry level. Ini sebenarnya mid level sih itu ya. Lalu apalagi kalau performa sih gue yakin teman-teman semua udah tahu lah. Kemarin gue ke Pelabuhan Ratu, tanjakan semua dilibas, jos mah enak banget ya. Enak, tapi ada beberapa note bahwa seperti mapping ECU-nya sangat-sangat city ride banget. Jadi gue kemarin di pegunungan tuh agak ngempos, jadi harus setting altitude karena kerapatan udara dari pegunungan itu berbeda dengan kota gitu. Nah itu. Lalu nextnya adalah iya, si setang ini yang agak nekuk nih, enak nih, agak nekuk ya ke belakang. Jadi enak di apa, nggak terlalu besar sekali, nggak terlalu besar amat, di kemacetan masih bisa bermanuver dengan baik. Lalu dari segi handling sendiri ini cukup enak kalau dibawa, karena roda depan dan roda belakang itu udah lebih besar dari gen sebelumnya, jadi handling itu naik secara signifikan ya. Sama kayak performa NXT Fan, kita udah nggak memungkiri lagi lah performanya udah paling cakep dah. Nah handlingnya juga naik karena ban dan juga shock. Nah perlu digarisbawahi, shock depannya sih nggak ada masalah buat. Nah tapi shock belakang ini kalau dipakai berboncengan buat rekan-rekan ojol, kalau gue bilang sih mendingan ganti shock breaker aja ya, yang lebih apa namanya, yang lebih stiff dikit atau lebih keras dikit. Karena kenapa? Membal. Kalau di bawah boncengan nih kayak jalan kayak gini-gini aja lurus-lurusnya nggak masalah, tapi kalau ada jalan nggak rata, rusak, itu membal ngeng. Dan gue confirm itu dengan istri gue juga bilang gitu, ini membal ya. Kalau dipakai sendirian nggak masalah, kalau dipakai borboncengan, nah itu it's a problem gitu ya. Lalu nah gue sekarang baru ngeh kenapa rekan-rekan pemakai Vario itu nyalain lampu jauhnya terus-terusan. Gue baru tahu kalau ini lampu dekatnya itu sedikit banyak nggak kelihatan ya. Nggak kelihatan di jalanan, kalah
Iya, tapi kalau misalnya kita pakai lampu jauh, itu baru kelihatan cahayanya. Jadi kayak ketelan sama jalanan gitu lampunya. Nah, gue baru tahu seperti itu ya. Kenapa? Tadi kan gue kayak kibat sama pengguna Vario, kenapa sih lu ini apa namanya lampu jauh lu ini terus, gitu kan? Kayaknya gak guna banget deh itu. Dilalah gue pakai Vario begini. Jadi gue sedikit banyak ngerti sih. Lalu konsumsi bensin gue rasa gue belum pernah pakai Vario Gen sebelumnya, jadi belum ada inian sih sama gue apa namanya bayangan. Gue dapet sih di sini kalau keluar kota malah lebih boros ya. Untuk kemarin gue ke Pelabuhan Ratu, gue riset itu ada di 44 km per liter. Mungkin karena gue gas terus, naik turun, banyak naik turunnya lah gitu ya. Itu di 44. Nah ini gue biarin terus di City Ride, ini naik dia jadi 47. Ini sekarang udah di 47,1. Jadi sebenarnya kalau dipakai di perkotaan itu jauh lebih irit daripada keluar kota, malah dengan catatan naik turun gunung. Tapi kalau ini kan kita nggak ngitung secara real ya, kita ngitung secara ini aja, apa namanya, secara yang ada di sini. Oke. Lalu untuk bagasi sendiri ini cukup besar ya, karena buritannya juga agak semok, jadi bisa mengakomodir barang lebih banyak. Tapi kalau helm full face kayaknya banyak yang tidak bisa. Kalau misalnya helm yang half face, gue yakin rata-rata bisa, tapi dengan catatan batoknya bulat. Jadi kalau misalnya yang kayak helm half face yang bagus-bagus, RSV, apa NGS, Kairos, kayaknya sih agak mentok dikit, cuma nggak tahu ya, gue belum nyoba juga gitu. Mungkin nanti kalau bisa gue dapat pinjaman lagi, gue bakal confirm. Tapi jelas sih kemarin gue pakai Nolan, gue mentok di bagian batok atas ya. Kalau dibandingin sama Honda Speci yang Speci lah, itu gue pernah pakai menyokap gue, helm Nolan gue masuk nggak ada masalah, ketutup dengan sempurna. Nah kalau ini ada sedikit maksudnya sedikit perbedaan, dikit doang sih, nggak tahu berapa liter, cuma ya begitu konstruksinya yang tidak helm full face friendly gitu ya. Oke, jadi itu reviewnya. Apalagi konsumsi bensin udah, performa sudah, fitur sudah. Apakah worth it? Worth it banget coy. Worth it lah. Nah, sistem pengereman sendiri gue notice itu, gue kan pakai CBS kemarin ke Jalan Pelabuhan, Jalan Pelabuhan Ratu, ke tempat wisata Pelabuhan Ratu. Jadi gue bilang sih lebih apa namanya, lebih enak pakai yang CBS. Karena kenapa? Tidak membebani salah satu depan atau belakang, rem depan atau belakang gitu ya. Jadi kalau misalnya teman-teman pakai yang ABS masih lebih aman, gue agak ngeri sih sebenarnya kalau misalnya banyak turunan ekstrim. Kalau tanjakan ekstrim gue rasa kan nggak pakai rem, tapi kalau banyakkan turunan itu akan memberikan load lebih kepada rem depan atau belakang salah satu. Tapi kalau CBS kombi brake system ini, dia sistemnya kan kalau kita neken rem belakang, rem depan juga ketekan gitu ya. Jadi kemarin gue ganti-gantian. Jadi berapa lama gue pakai rem belakang aja, atau sebaliknya beberapa lama gue pakai rem depan aja, karena dua-duanya juga sudah inian apa namanya, juga sudah ngerem gitu loh. Jadi gue merasa lebih aman, tidak memberikan load stres yang berlebih ke rem depan atau belakang. Jadi sama. Kalau ABS kan kalau double disc brake kan depan atau belakang bisa jadi salah satu. Kalau misalnya tanjakan turunan ekstrim mulu sering dipakai, panas ya ngeblong. Sedangkan kalau misalnya turunan, kita harus bener-bener jaga inian ya, jaga apa namanya, jaga rem itu loh, karena bisa jadi bablas. Nah untuk si handling sendiri gue sambung dikit. Jadi kemarin pasti pakai touring,
Kalau dalam kota mah gue percaya udah enak banget lah, nggak ada obat karena bannya udah gede. 11-12 sama kompetitor Aerox, ya gitulah, karena Suzuki belum ada. Jadi lalu gue notice sedikit kalau misalnya teman-teman lagi boncengan, kalau misalnya nikung ya jangan nikung banget ya, karena ini sedikit oversteer ya, ngebuang belakangnya gitu. Jadi gue agak-agak worry dalam artian pas gue nikung sama istri gue agak kenceng gitu ya, kok agak ngebuang gitu. Oke, ini harus hati-hati nih. Kayaknya sih center of gravity-nya yang agak berubah nih, gitu loh ya. Nah itu sih, kalau gue bilang sih demikian review untuk hariannya dan jalan jauh. Kalau misalnya teman-teman mau afford yang mau beli yang ABS atau CBS, tergantung budget juga, mau yang lebih aman ABS, kalau misalnya yang lebih murah bisa beli yang CBS. Sama aja kok, tidak ada yang beda kecuali cat ya, yang pastinya ada tambahan di belakang. Jadi gue bilang sih it's perfectly fine kalau beli yang CBS, nggak lebih bagus juga dari ABS gitu loh, cuma lebih aman ya. Itu sih dari gue. Thank you for watching. Semua perkataan gue di sini bisa disanggah ya kalau teman-teman punya ini lain. Ayo lampu merah. ayo. Jadi kalau misalnya teman-teman punya pendapat lain, mau disanggah aja di kolom komentar. Bang, gue nggak sependapat sama lo, segala macem ya. Oke, itu aja sih dari gue. Thank you for watching. Ketemu lagi dengan review selanjutnya dari Dimsi Dim Channel. Thank you.